Shalom sahabat MBC, bersyukur ya hari ini kita boleh mendengar bahwa Kristus menebus kita dengan sungguh sempurna untuk menebus kita dari dosa kita. Saudara-saudara terkasih yang hadir secara onsite, kami menjambut dengan kasih. Tetapi jemaat sekalian yang hadir di online, kami rindu sekali kalau jemaat terkasih sekalian boleh hadir bersama kami di Jalan Mantri nomor 1C setiap minggu jam 4 sore. Untuk pelayanan doa dan konseling boleh hubungi di nomor bawah ini. Gimana tadi ibadahnya kok? Iya, seru banget tadi. Terus kita habis ibadah bisa langsung bonding bareng. Terus teman-temannya juga ramah-ramah. Pastinya dong. Oh iya kok, kita di MBC juga ada persekutuan doa loh. Setiap hari Rabu jam 7 malam di Jalan Mantri nomor 1C. Jangan lupa ya teman-teman. Pastikan kalian bergabung bareng kami. Bye! Bye! Wah, ini paketnya kok lama banget ya? Abang kurungnya mana sih? Paket, permisi. Akhirnya. Ya bang, silakan masuk. Ini Kak, mau nganter paket. Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kak, aku boleh kepo nggak? Boleh bang, kenapa tuh? Apa tuh sih isinya? Soalnya yang tadi pengirimnya itu rame-rame banget gitu. Apa sih isinya emang tuh Kak? Nah, P3MI Wilayah akan mengadakan youth camp loh. Oh, youth camp. Emang temanya apa sih Kak? Temanya itu The Calling, dan youth camp ini akan diadakan dari tanggal 7 hingga 9 Oktober di Manahil. Wow, pasti yang tadi pengirim itu pembicaranya ya? Iya, bener banget. Emang siapa sih namanya Kak? Beliau adalah pendeta Joe Carroll. Oh iya, sekarang saya ingat. Wah, itu pembicaranya luar biasa banget Kak. Aku boleh ikut nggak Kak untuk kegiatan ini? Pastinya boleh banget. Teman-teman juga pastikan untuk ikut ya. Yuk, daftarkan diri kalian sekarang juga. Wah, kalau gitu Kak, aku harus buru-buru ini balik untuk Iya, daftarkan ini. Boleh Kak ya? Bang, Oke. bentar Oh, dulu. itu, Kak. Tapi paket yang lain gimana, Bang? Udah. Saya mau kejar dulu pendaftaran ini, soalnya ini penting banget. Mantep. Oke Kak, Oke. sampai jumpa, God bless. God bless, Bang. Wah, abangnya semangat banget. Puji Tuhan. Shalom jemaat MBC yang ada di tempat ini. Shalom juga buat jemaat MBC yang ada di rumah. Puji Tuhan, sungguh baik Tuhan buat kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di sini. Itu semua karena berkat-Nya, perlindungannya sepanjang minggu. Oleh karena itu kita mau kembali lagi di tempat ini, kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama kasih waktu kita sebentar aja dari satu minggu kita untuk bersyukur, untuk menyembah Dia bersama-sama di tempat ini dan juga di rumah. Kita mau berdoa, kita mau persiapkan hati kita dengan baik untuk kita bersungguh-sungguh pada hari ini menyembah dan memuliakan nama-Nya, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang gak pernah bosan-bosannya memberikan berkat-Nya buat kami. Tuhan kami mengucap syukur kepadamu buat setiap detik, setiap menit, setiap jam perlindungan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, tidak jarang kami lari dan kadang-kadang menjauh daripada-Mu Tuhan. Maafkan kami Tuhan, dan kami mohon Tuhan, tarik kami kembali ke dekat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul bersama-sama di sini Tuhan Yesus, menyediakan waktu kami untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian kami ini, persembahan kami ini Tuhan Yesus bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kita mau angkat lagu kita yang pertama, kita mau bawa lagu ini sebagai rasa syukur kita. Kita mau berterima kasih buat 1 minggu
Kita mau kasih hati kita yang siap untuk worship, siap untuk menyembah Dia bersama-sama di tempat ini. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, God. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Kita mau sama-sama katakan, kita datang untuk menyembah. I'm coming Lord with heart of worship, and it's all about you. Benar Tuhan, it's all about you, Jesus. I'm sorry Lord for the thing I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Kita mau angkat pujiannya sekali lagi. King of endless world, no one could express how much you deserve. Katakan, though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Katakan, kita datang untuk menyembah. I'm coming back to heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry Lord for things I've made it, but it's all about you. It's all about, I'm coming back with a heart of worship. I'm coming back with a heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus, I'm sorry Lord for the thing I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Benar Tuhan, semua tentang-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memaafkan segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Setiap kesalahan yang kami buat, besar atau kecil Tuhan, terima kasih Engkau maafkan itu semua Tuhan. Dan Engkau selalu setia untuk kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami, apapun yang telah kami lakukan, Engkau tetap ada di sana Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan, buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau katakan Tuhan bahwa tidak ada yang dapat pisahkan kami daripada-Mu. Kami rindu Tuhan Kau selalu dekap kami Tuhan,
Jangan biarkan kami pergi Tuhan. Jangan biarkan kami direnggut oleh iblis Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan selalu panggil kami ketika kami sudah mulai berpaling ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang setia dan selalu mengampuni dan memaafkan kami ya Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama kita katakan, Kau hadir Tuhan dalam setiap langkahku. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku ya Tuhan. Akan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me,
Engkau setia. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, katakan. Kan ku angkat tinggi tanganku, aku berserah kepadamu Tuhan, berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Benar Tuhan, Engkau selalu setia. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Oleh karena itu Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Harapan terbaik kami, tempat kami bisa gak perlu kecewa, gak takut kecewa. Sebab Tuhan, kami tahu ketika kami berharap pada dunia, kami hanya akan dikecewakan ya Tuhan. Namun ketika kami berharap kepadamu, harapan kami membuahkan sebuah hasil ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, kasih-Mu karyamu, kasih-Mu karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Katakan, darahmu, salibmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama kita katakan, harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi. Kasih-Mu karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, berkuasa, sanggup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
berdoa. Tuhan, benar harapan kami hanya Engkau. Tiada yang lain yang bisa kami harapkan. Manusia mengecewakan, siapapun mengecewakan selain Engkau. Hari ini kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Betapa kami tidak ada berharganya tanpa kalau di hadapan Tuhan. Tanpa ada Tuhan kami tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya. Kami hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan saja yang boleh tersampaikan. Kami siapkan hati kami dan pikiran serta telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Shalom bagi jemaat yang ada di online, jemaat sobat-sobat MBC yang ada di online. Hari ini kita bersama-sama meneruskan sermon kita, serial ibadah kita, yaitu Broken by Sin. Minggu lalu kita bersama-sama membahas apa? Ayo, minggu lalu kita bersama-sama membahas tentang Imago Dei. Imago Dei, image of God. Nah, kita belajar tentang bagaimana sih gambar Allah itu yang sebenarnya. Kita diciptakan dengan Imago Dei, apa maksudnya? Kita kilas balik sedikit. Apa itu Imago Dei yang sebenarnya? Jadi minggu lalu kita akan bersama-sama membahas minggu lalu tentang Imago Dei, image of God. Itu menurut John Wesley punya natural image, meliputi rasio, akal budi, pengertian, kehendak, dan kebebasan atau tidak terikat. Lalu kita itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah punya political image, meliputi kemampuan memimpin, memelihara, serta menguasai. Punya moral image, meliputi kekudusan, kebenaran, dan kasih. Teman-teman, selain itu kita juga diciptakan punya tujuan. Kemarin kita belajar tujuan kita apa? Melahirkan generasi-generasi yang kudus sesuai dengan Imago Dei itu. Sesuai dengan firman-Nya yang dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu tujuan Allah dalam hidup kita. Tapi realitanya apa? Teman-teman yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, realitanya apakah manusia menjalankan apa yang Tuhan telah tujukan? Tuhan rancang? Sayang sekali tidak. Dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa Adam dan Hawa, kita tahu di dalam Alkitab Adam dan Hawa mencirikan bahwa mereka itu diciptakan punya image of God ketika di dalam Taman Eden. Mereka hidup dengan Allah yang begitu kasih, punya kekudusan sehingga bisa direct langsung berbicara dengan kepada Allah, bisa punya moral image, bisa punya kebenaran, punya kasih antara Adam dan Hawa, Tuhan, bahkan binatang-binatang. Masih punya. Tetapi ketika kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang kedua sampai yang ketiga, kalau kita bisa bersama-sama baca, Kejadian pasal 3 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga, saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan bahwa, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini Hawa nih yang ngomong. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini Hawa yang ngomong. Jadi ketika dia ada, belum sempat ular menggoda, Hawa pun masih tahu kebenarannya. Bahwa Tuhan bilang, kalau kamu makan pohon larangan ini, kamu mati. Jadi masih ada kebenaran di dalam Hawa. Hawa masih tahu ada perintah Tuhan, jangan makan, jangan raba, nanti mati. Itu kebenaran, punya. Tetapi manusia sekali lagi diciptakan bukan kayak robot. Ya, diciptakan bukan kamu kuciptakan. Setiap pagi sembah aku, setiap sore sembah aku, bukan. Kita dikasih kebebasan, tadi ya image of God-nya ada kebebasan di dalamnya. Kita nggak diciptakan hanya untuk menuruti perintah Allah saja, melainkan manusia punya image of God segambar dengan Tuhan, yaitu punya natural image, yaitu kita punya kebebasan, free will namanya.
Tetapi Adam dan Hawa menggunakan kebebasan itu, free will itu, sayang sekali memilih yang jahat, memilih melanggar perintah Tuhan. Bukan hanya diraba, bukan hanya diulus-ulus, dicabut, tapi dimakan. Sayang sekali manusia menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan dengan sungguh tidak baik. Jadi itulah dosa, teman-teman. Dan dari saat itulah dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Karena memilih yang jahat dan melanggar perintah Tuhan. Nah, dari 3 image tadi nih, bisa lihat di slide. Dari 3 image tadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kira-kira sobat MBC yang di rumah ataupun yang di sini, kira-kira mana yang paling rusak dari 3 ini? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kira-kira mana yang rusak? Bahkan sampai hilang. Di poin yang mana? Betul, di moral image. Kekudusan manusia nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sehingga mereka lari dari Tuhan ketika jatuh dalam dosa. Mereka ngumpet, bahkan nutupi dirinya. Karena mereka udah tahu mereka itu telanjang. Mereka takut ketemu Tuhan. Mereka ngelak terus dari Tuhan. Bahkan dampak terburuk dari tidak adanya moral image kekudusan itu, manusia seolah-olah ditendang oleh Tuhan dari Taman Eden. Terusir dari Taman Eden. Taman yang sebelumnya Tuhan ciptakan begitu indah. Kita sudah lihat minggu lalu. Begitu indah Taman Eden itu, menggambarkan bahwa di situ ada semua kasih, ada semua image of God, nature image, political image, moral image ada di Taman Eden itu. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka terusir dari taman yang indah yang Tuhan ciptakan semula, teman-teman. Itulah dampak dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu kita adalah cerminan Allah. Jadi kita ketika diciptakan, kita seperti cermin. Kita seperti cermin yang diciptakan Allah, mencerminkan kemuliaan Allah. Istilahnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita itu seperti cermin yang jatuh. Cermin yang jatuh berantakan kayak kaca yang ada di gambar di slide. Mencerminkan kaca yang sama sekali gak bisa mencerminkan sesuatu. Sama sekali gak bisa. Apakah bisa kalian masih pakai cermin seperti itu? Tentu tidak. Nggak jelas, bukan kan? Seperti itulah manusia yang harusnya menjadi cerminan Allah, kini jatuh, pecah. Sehingga tidak bisa mencerminkan Allah lagi di dalam hidupnya. Gambaran Allah yang harusnya tercermin melalui kita, itu rusak total. Berkeping-keping, seperti hati yang putus cinta gitu ya. Hancur berkeping-keping gitu ya. Sehingga tidak ada lagi damai dalam hatiku gitu. Nah, jadi inilah sebenarnya masalah terfatal, masalah utama yang ada di dalam diri manusia mulai dari zaman Alkitab sampai saat ini. Dan kita akan belajar dari Roma pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ketiga, Roma pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-23. Roma pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-23. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, kata Paulus. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tiada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kita bisa lihat ya, akal budi
politikal itu pun tidak ada. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Artinya perkataan kita selalu menyakiti hati orang. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Lanjut ke ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman yang terkasih, inilah kehidupan manusia setelah terusir dari Taman Eden, setelah tidak lagi berrelasi dengan Allah. Mereka seperti terusir, mereka nggak tahu mau kemana, mereka kehilangan kekudusan, hidupnya nggak karuan. Dan kita bisa lihat dan baca tadi masing-masing ayat per ayat. Itulah akibat dosa, teman-teman sekalian. Itulah yang dikatakan broken by sin. Dirusak oleh dosa. Yang hilang adalah kekudusan, kasih, dan kebenaran. Itu yang hilang dari manusia. Kasih, kebenaran, dan kekudusan gak ada lagi di dalam diri manusia. Manusia gak bisa berusaha kudus. Manusia tidak akan pernah bisa. Dan jika tidak pernah bisa, maka firman Tuhan bilang apa? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jika kita tidak bisa meraih kekudusan, dan dikatakan Alkitab, seorang pun tidak, semua berdosa. Upah dosa adalah maut. Kita seharusnya patut untuk mendapatkan maut. Patut untuk mendapatkan kematian kekal. Jadi dosa sebenarnya atau hamartiah betul sekali diciptakan. Saya seperti di gambar ya. Hamartiah ya dari kata Yunani seperti tidak tepat sasaran, sama seperti yang ada di slide ya, bisa teman-teman lihat. Ada sasarannya tapi melenceng gitu ya. Ada sasarannya tapi melenceng, tidak tepat sasaran dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Melenceng dari sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi benar-benar dosa itu sudah membawa kita melenceng dari tujuan Allah. Yang harusnya kita itu punya tujuan memuliakan Allah, kini berbalik malah kena anak-anak itu ya, gitu ya. Harusnya kita menembak ke sasaran yang tepat, malah melenceng kena anak-anak itu. Kita harusnya memuliakan Allah dalam hidup kita, kita kini berbalik dan tidak tepat sasaran, malah sekarang memuliakan diri sendiri. Kita melenceng. Maka tak heran ketika kita melihat zaman kita saat ini, teman-teman. Bahkan manusia-manusia pada zaman dahulu, bahkan sampai sekarang, semua mementingkan diri sendiri. Semua mementingkan diri sendiri daripada Allah. Dan ini akibat dosa, teman-teman. Perlu kita sadari. Perlu kita sadari dengan betul-betul bahwa akibat dosa sangat melekat dalam diri kita. Seluruh hidup kita bukan lagi dengan tujuan Allah, melainkan tujuan yang kita buat-buat. Harusnya kita mencerminkan Allah, malah kita mencerminkan diri sendiri gitu ya. Sangat tidak baik karena dosa. Karena dosa selalu mengaburkan segala sesuatu tentang Allah. Maka dikatakan dalam Roma pasal 3 tadi, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dunia, manusia boleh maju, peralatan boleh canggih,
Tetapi dikatakan Alkitab, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Buktinya teman-teman, belakangan ini semakin canggih internet, semakin banyak penipuan. Ada hacker di mana-mana. Ada penggelapan berbasis internet. Ada korupsi dari internet. Ada pengambilan uang, pencurian uang dari internet. Semakin canggih internet, malah semakin banyak pula orang jahat dari internet. Semakin banyak orang kaya, semakin orang kaya tersebut membuat semenah-menah. Contohnya kasus Ferdi Sambo. Dia punya banyak sekali harta, tapi semenah-menah menggunakan itu. Menggunakan kekuasaannya, uangnya untuk tidak dapat memanusiakan manusia. Bahkan rela membunuh. Semakin banyak bahkan ahli-ahli agama. Kita lihat semakin banyak ahli-ahli agama, semakin banyak pula hal-hal yang tidak mencerminkan Allah. Ada pula tokoh-tokoh agama yang melecehkan umatnya, baik dari kalangan manapun. Ada juga pendeta, ada juga ustadz, ada juga namanya biksu. Jadi dikatakan firman Tuhan itu benar. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Semuanya telah menyeleweng. Semuanya telah menyeleweng. Dan dari kalangan manapun, bahkan rohaniwan itu pun berdosa. Jadi teman-teman yang terkasih, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang di sini, harus kita sadari bahwa kita ini orang berdosa. Bahkan saya pun orang berdosa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ketika kita berdosa, manusia berdosa, kenapa enggak Tuhan musnahkan aja? Gitu ya. Kan lebih gampang gitu kan. Kenapa enggak Tuhan musnahkan aja? Hilang, ciptakan yang baru. Hei teman-teman. Tuhan itu enggak seperti itu, enggak seperti segampang yang kita ngomong gitu ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa kita ini masterpiece. Kita itu ciptaan tangan Tuhan dengan sendirinya. Kita aja menciptakan sesuatu, kalau gagal kita nggak mungkin buang begitu saja. Sesuatu yang kita ciptakan kita nggak mungkin buang begitu saja. Pasti kita perbaiki. Kalau kita yang terbatas saja itu nggak mau membuang ciptaan kita, apalagi Tuhan. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita perlu menyadari bahwa kita di dalam dosa dan tinggal di dalam dunia yang penuh dosa. Ini harus kita catat seperti seri kita, not to self. Kita harus catat dalam diri kita sendiri bahwa kita berdosa dan kita sudah dirusak oleh dosa. Tapi sayang sekali banyak orang yang merasa pintar. Banyak orang yang merasa bahwa dosa ini bisa ditebus kok dengan kebaikan. Karena rasio tadi rusak, jadi manusia itu mikir, bisanya kali dosa ini dibalas dengan kebaikan. Banyak orang yang kepintaran. Kita udah lihat kok tentang hal diri sendiri sekarang. Kita nggak perlu bilang lah bahwa orang melakukan kebaikan pun atas dasar pragmatis, atas dasar keuntungan diri sendiri. Contohnya, banyak kok orang-orang yang viral memberi, tapi hanya untuk viral. Banyak, bahkan sekali ada memberi, tapi menghamburkan uang seperti ini. Sangat tidak etis, sangat tidak mencerminkan ya. Jadi semua orang benar-benar jatuh ke dalam dosa dan walaupun terlihat baik sebenarnya ada unsur di dalamnya. Tetapi teman-teman, ketika kita jatuh ke dalam dosa, rusaknya cermin itu, pecahnya cermin itu bukan berarti kita tidak sama sekali bisa mencerminkan Allah. Masih bisa. Walaupun samar-samar seperti gambar tadi. Masih bisa walaupun samar-samar. Tapi yang hilang tadi sama sekali tidak bisa dilihat. Gitu ya. Yang hilang tadi moral image-nya itu tidak bisa kita lihat. Maka walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita masih bisa berpolitik. Contoh masih ada pimpinan-pimpinan sampai saat ini, bukan? Masih ada presiden sampai saat ini. Kita masih tetap memimpin. Bahkan kita masih bisa memelihara ciptaan Tuhan. Masih bisa. Tetapi kalau namanya udah rusak berarti nggak maksimal. Makanya masih bisa ada banjir, makanya masih ada hewan punah. Karena kita nggak bisa sepenuhnya, nggak bisa sempurna menjalankan image of God.
Karena ketika kita memimpin pun kita ada di dalam dosa. Makanya banyak pemimpin pun jatuh, bahkan pemimpin agama. Karena kita sudah dirusak oleh dosa, walaupun kita masih bisa memimpin. Walaupun rasio kita rusak, kita masih bisa samar-samar melihat kebaikan Tuhan. Walaupun pikiran kita ini sering dicemari oleh iblis, tapi kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak. Ada problem ketika rusaknya rasio atau pemikiran manusia. Manusia itu mencoba berkata kepada dirinya sendiri bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Banyak orang berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mereka berpikir, gimana ya supaya aku selamat? Gimana ya supaya aku selamat walaupun aku berdosa? Banyak yang berpikir bahwa karena segala sesuatu yang kulakukan dosa, ya udah aku kembalikan aja lewat kebaikan. Banyak yang mikir beginian. Aku balikin aja dengan kasih uang persembahan banyak-banyak. Kasihlah orang-orang panti itu banyak kali namanya sembako, beramal ibadahlah, pelayananlah bahkan agar Tuhan kasihan kepadaku. Banyak yang berpikir demikian. Manusia berusaha agar mereka diterima kembali oleh Tuhan di dalam keberdosaannya. Makanya kasihan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar Kristen. Mereka mencoba untuk, aku mau beramal, hidup suci. Padahal tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita nggak mungkin bisa mencapai kekudusan Allah. Nggak akan bisa. Tapi banyak yang berpikir demikian, aku bisalah kasih Tuhan gitu ya. Tapi itu nggak akan pernah terjadi, never happen, nggak pernah terjadi, nggak akan pernah. Nggak akan mungkin kita yang kotor itu bisa menjadi bersih dengan usaha kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa menjangkau Allah. Bagaimana manusia yang kotor bisa menjadi bersih dengan sendirinya? Contoh, bagaimana mungkin kain kotor bisa bersih sendirinya kalau nggak ada orang yang mencuci? Nggak mungkin bisa bersih sendiri. Bahkan usaha kita menjangkau Allah dengan kebaikan, dengan moral baik, bahkan pelayanan di dalam keberdosaan kita, Alkitab bilang apa? Kita ini seperti kain kotor teman-teman. Walaupun kita berusaha hidup suci, bahkan kita berpikir bahwa kita sudah cukup suci, Alkitab berkata dalam Yesaya 64 ayat 6, 5b sampai 6. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami, dikatakan Alkitab, segala kesalehan kami, artinya ada orang yang berusaha saleh pada waktu itu, seperti kain kotor. Kain kotor itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu seperti kain kotor yang setelah orang melahirkan, kan darah semua tuh ya, kotoran semua. Seperti itulah kalau kita saleh pun kita seperti kain kotor itu. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi walaupun kita berusaha saleh di dalam keberdosaan kita itu seperti daun yang ditiup angin saja pasti sudah entah kemana. Itulah kalau kita berusaha kudus di dalam keberdosaan, never happen, gak akan pernah terjadi teman-teman sekalian. Sebagaimanapun kita menjaga diri kita saleh, berbuat baik, berusaha dikasihani Allah, tidak akan pernah bisa karena kita berdosa di dalam diri kita. Jadi kita harus ingat di dalam diri kita bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini berdosa. Kita telah dirusak oleh dosa. Kita broken by sin. Contohnya, tidak ada bayi yang diajari berbohong. Tidak ada anak kecil yang pernah diajari mencuri. Tidak ada yang diajari untuk melakukan egoisme. Tetapi mereka melakukan. Tidak ada yang ngajari serakah, tapi mereka serakah. Inilah artinya bahwa setiap orang ketika dilahirkan pun sudah di dalam dosa. Teman-teman sekalian, kita semua sudah dirusak oleh dosa, broken by sin. Kita semua sudah lahir di dalam dosa.
Setiap hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Walaupun terlihat memuliakan Allah, kita ini adalah orang yang tidak memuliakan Allah. Semakin kita berusaha untuk tidak berdosa, seringkali kita semakin berdosa. Karena itulah dosa. Semakin kita jatuh, semakin kita berusaha berdiri seperti lumpur hisap, semakin kita bergerak-gerak untuk maju ke atas, semakin kita ditarik ke dalam. Itulah dosa. Seringkali kita merasa bahwa kita baik-baik saja dalam dosa. Contohnya, usaha kita masih lancar kok, usahaku masih lancar kok, uangku masih banyak kok, temanku masih banyak, usiaku pun masih banyak lah, masih jauh lah, nggak ada sakit-sakitan. Tapi perlu kita sadari bahwa teman-teman, bahwa kita di dalam dosa dan maut menanti kita. Upah dosa adalah maut, teman-teman sekalian. Namun teman-teman, ada kabar baik. Bersyukurlah teman-teman, Kristus adalah Tuhan yang sangat baik. Allah yang kita kenal dalam Yesus adalah Tuhan yang tidak pilih-pilih. Bahkan Dia rela mati bagi kita di atas kayu salib. Bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Dia tahu kalau pikiran kita gak mungkin bisa mencapai kekudusan. Kalian yang kotor gak mungkin bisa membersihkan diri kalian sendiri. Makanya aku hadir untuk membersihkan kalian. Aku rela kasih nyawaku untuk kalian. Kalian yang sudah rusak di dunia ini, aku turun agar kalian bisa kembali lagi berguna untukku. Karena Dia tahu bahwa tanpa Dia, tanpa Allah yang kudus, kita akan mendapat maut. Karena Alkitab berkata bahwa sebab upah dosa adalah maut, teman-teman sekalian. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tahu kita gak bisa berusaha mencapai kekudusan, tapi Dia inisiatif berusaha kepada kita. Hari ini kita boleh belajar bahwa kita harus tahu bahwa kita dirusak oleh dosa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa selain kita berharap kepada Tuhan. Selain kita berbelas kasihan terhadap Tuhan. Kita selalu mengharapkan Tuhan, mengharapkan belas kasih Tuhan. Tidak ada yang lain karena kita tidak ada apa-apanya. Bahkan dikatakan Alkitab seperti kain kotor, bekas lahiran, sangat kotor. Hari ini kita bisa merefleksikan bahwa kita ini gak akan pernah mencapai kekudusan. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan selalu mengasihi kita. Bahkan Ia rela mati bagi kita semua. Agar apa? Minggu depan kita akan bahas. Agar kita diselamatkan, redeemed by grace. Agar kita bisa mencerminkan kembali kemuliaan Allah. Agar kita bisa menggenapi tujuan Allah yang Tuhan sudah rancangkan sebelumnya. Dahulu kita melahirkan generasi-generasi yang kudus, tetapi kita sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan hadir dalam Yesus lalu menempatkan tujuannya yang baru, yaitu mengabarkan Injil Kristus. Karena kita sudah ditebus. Minggu depan kita akan bersama belajar bahwa kita ditebus untuk memberitakan Injil. Kita ditebus karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang di surga, kami hari ini bersama-sama merenungkan bahwa kami yang sangat retak, kami yang sangat bobrok, kami yang sudah jatuh, cerminan Allah yang sudah jatuh, yang gak bisa mencerminkan Allah. Kami tahu setiap hal yang kami lakukan, sekalipun kami kaya, sekalipun kami melayani, tapi kami bersama-sama belajar bahwa semuanya itu di dalam dosa. Tetapi bersyukurnya Tuhan mengasihi kami. Tuhan tahu kami gak bisa buat apa-apa, makanya Tuhan buat sesuatu yang tidak kami bisa lakukan, tetapi Tuhan bisa lakukan. Yaitu Tuhan membersihkan kami lewat pengorbanan dari atas kayu salib untuk menebus kami setiap yang berdosa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Walaupun kami di dalam dosa,
namun Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan, biarlah kami boleh merefleksikan diri bahwa di dalam keberdosaan kami tidak mampu melakukan apa-apa selain berharap kepada Tuhan, selain memegang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama renungkan, biarlah firman Tuhan tetap ada di dalam hati kami, untuk kami semakin hari semakin menyerupai Kristus di dalam hidup kami. Dan biarkan api daripada Tuhan, api Roh Kudus Tuhan boleh membakar kami untuk kami semangat memberitakan Injil Tuhan Yesus yang mati baik bagi semua orang ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang dinyatakan melalui Allah Anak Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, serta kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak